Ini soal beberapa tahun lalu. Jadi sebenarnya ini soal soal tahun 2022 ya. Tapi ternyata pas saya ingat-ingat itu eh, soal ini juga muncul di tahun saya, yaitu di 2001, dan itu dosen pembimbingnya itu apa? Dosen pengampunya itu Bu Yuni gitu. Jadi kemungkinan kemungkinan besar juga soal ini tuh bakal keluar juga ya. Ya kalau misalnya dilihat dari apa? Soal per tiap tahunnya tuh kemungkinan soal ini juga keluar gitu. Jadi lebih baik bahas. Ya sebenarnya soal ini dibandingkan dengan soal-soal buku Paulus atau enggak Gosen itu lebih, beda jauh ya. Tapi supaya lebih baik, maksudnya supaya ya disampaikan itu bermanfaat. Jadi saya bahas soal ini aja. Dibandingkan bahas di soal buku Gosen sama Paulus. Nah ini soal yang pertama ya. Ya, jadi pertama itu ditunjukkan bahwa hukum kuadrat terbalik pada gaya tiga dimensi F sama dengan negatif K per R kuadrat. Jadi K dan R itu sebuah konstanta, terus R itu merupakan vektor satuannya, terus bersifat apakah gaya ini tuh bersifat konservatif. Jadi disuruh gunakan spherical koordinat ya, koordinat bola. Terus yang kedua itu ada dikasih grafik. Grafik ini grafik posisi terhadap waktu. Ini grafik dari zaman jahiliyah. Apa? Bentar. Itu, aduh, apa? Itunya kabur ya. Nah, terus dikasih posisi dan waktu. Terus yang ketiga itu disuruh cari koordinat pusat massa, terus kecepatan pusat massa, momentum linear system. Jadi di buku-buku itu ada yang momentum angular, jadi momentum sudut atau angular momentum. Terus ada juga namanya momentum linear ya. Terus ini ada energi, coba ini energi kinetic system. Terus hmm, yang keempat itu dikasih partikel bermassa M. Di sini dia bergeraknya di bidang apa? XZ. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dipermasalahan ya, mau bergerak di bidang XZ atau YZ, eh, ZX juga apa? ZY juga nggak masalah ya. Terus dikasih vektor, vektor posisi. Ini vektor ya. Ini vektor posisinya itu X dan Z. Ini komponennya. eh Kenapa Y-nya nggak ada? Karena di sini bidangnya itu adalah X. Jadi Y-nya itu diasumsikan sebagai nol. Y-nya sebagai nol. Terus di sini disuruh tentukan gaya yang mempengaruhi gerakan partikel. Terus apa gaya tersebut merupakan gaya konservatif. Jadi suatu gaya konservatif itu dia ada syaratnya. Terus tentukan energi potensial. Kita harus yang terakhirin tentang momen inersia. Jadi ada batang terus ada sumbu putarnya. Nanti kita cari batangnya itu juga dia nggak homogen ya. Jadi punya kerapatan sebesar lambda. Oke, ini langsung jawab aja. Oke, nomor satu itu eh, tunjukkan bahwa hukum kuadrat terbalik pada gaya F sama dengan negatif K per R kuadrat ER ini. Jadi kita tulis dulu F-nya. F sama dengan negatif K kuadrat per K per R kuadrat. Ini ER. Terus, oke. Nah, kalau Kak, karena dibilang ini kan di sini adalah spherical koordinat, jadi koordinat bola ya. Nah, perlu diketahui bahwa koordinat bola itu ada tiga. Yang pertama, eh, itu yang pertama itu jari-jari R, terus ada theta, jadi ada theta, terus ada namanya V. Jadi ada yang putar itu secara kayak apa searah ekuator, terus dia yang V-nya itu dia berbalik. Jadi dia dari kutub utara ke selatan, terus yang dari uh, TT itu dia dari timur ke barat gitu. Terus jadi kalau misalnya kita gabungkan semua itu dia mencakup dari bola gitu. Kalau misalnya bidang apa Cartesian itu kan X X Y, terus kalau koordinat bola itu R, theta sama V. Oke, terus oke. Nah, pertama syarat gaya itu konservatif.
Nah, suatu gaya konservatif itu dia itu memenuhi ini eh, nabla ini sama dengan nol. Jadi eh, nabla itu kan vektor ya, terus f itu juga vektor, terus itu curl ya. Curl itu ya seperti ini. Nah, nanti bentuk dari curl umumnya itu kan gini. Kalau misalnya ini materi matris 2 ya, matris 1 bagian eh, vektor analisis, analisis vektor. Jadi kalau misalnya kita punya f, vektor f itu dia terdiri dari fx, y, terus ditambah vy, c, ditambah vz, k. Jadi vx, vy, vz itu merupakan komponen dari v. Nah, kalau misalnya kita kenakan nabla, jadi ini curlnya itu sama dengan pertama tulis vektor satunya dulu gini, terus operasi parsial, jadi parsial parsial x, parsial parsial y, parsial parsial z. Nah, parsialnya itu tergantung dari koordinatnya. Jadi kalau misalnya karena ini koordinat ini contohnya itu koordinat kartesian berarti x y z gitu. Terus ini vx, terus vy, vz. Oke. Nah, eh, caranya gini. Ini sebenarnya di buku itu panjang ya. Jadi ada cara nih. Jadi ini kita tutup. Ini kolom pertama kita lihat dua kolom. Jadi kolom kedua sama kolom ketiga. Nah, ini diagonal diagonal gitu kayak determinan. Jadi eh, do y dikenakan ke vz ini. Terus dikurangi dengan do do z kita kenakan ke v ini. Terus ini vektor satunya. Iya, jadi curl itu merupakan vektor, sedangkan divergensi itu merupakan skalar. Jadi hasil akhir dari curl itu pasti ada i, j, y. Kalau misalnya nggak ada itu berarti sama dengan nol. Kalau misalnya ada nilai, berarti pasti ada vektor satuannya. Kalau eh, apa divergensi itu dia eh, merupakan skalar, sehingga hasil akhirnya itu pasti cuma angka doang. Terus ini dikurangin. Nah, sekarang yang kedua itu kolom kedua itu kita tutup ini. Terus berarti do x ini vy, sorry, vz ya, vz, terus dikurangi eh, do z do x, do z vx ini j, terus ditambah. Nah, eh, kolom ketiga kita tutup ini apa sih? Eh, kita tutup berarti do x do vy do y vx parsial parsial x parsial y, terus dikurangi parsial parsial y parsial vx. Oke. Terus ini k. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. Ini. Nah, nanti untuk di spherical koordinat itu divergensinya seperti ini. Ini. Terus ini tadi f ya dikasih. Itu pertama itu adalah hmm, vektor satuannya. Jadi ini vektor satuannya r, terus e no theta r ya. Ini theta r, terus ini ada v, ini v r sin theta. Terus di sini ada parsial terhadap koordinatnya r do theta do v v. Terus hmm, berikutnya satuannya vektor satuannya fr, ini fr, terus r f theta theta. Sorry, ini di depannya tuh ada satu per, satu per r kuadrat
sin theta. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat itu di soal itu kan dikasih soal seperti ini. Ini tak tulis dulu. R I sin theta. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di ini, yang ini, yang punya nilai itu hanya FR saja. Karena kan ditambah 0 theta terus ditambah 0 V gini. Nah, ini kan ini F R. Ini F theta terus ini F V. Jadi nilainya itu 0. Nah, sehingga yang ini nah ini nanti nilai yang di bawah ini sama dengan 0. Ini 0, ini 0, 0. Jadi 0 ini. Karena tadi oke, terus kita lihat FZ. Jadi ini F sama dengan kita terus tulis 1 per R kuadrat sin theta. Terus Akrum. berikutnya itu ya, ini VZ ya. VZ di sini 0. Maka di sini nanti jadi 0. Terus dikurangi VY juga 0. Tapi di sini kan ini 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 I. Tapi di sini tuh sorry, ETT. R. Terus berikutnya itu dikurang VZ itu 0. Ini berarti sini 0. Tapi yang sini bukan VZ ya, tapi FZ ya. Terus FX itu ada nilainya ya, FR berarti tulisnya FR dulu. Ini berarti parsial apa itu? Parsial Z. Berarti parsial V, tapi di situ ya betul parsial V dari FR. Nah, ini berarti apa ya? Theta ya. Ini R. Terus ditambah V-nya 0, terus ditambah Vx. Berarti ini do Y-nya itu adalah V. Sorry. Y-nya itu adalah theta, bukan V. Ini F, R. Ini. Nah, terus ini kan hasilnya 0 ya. Jadi kita lihat yang nilainya enggak 0 aja. Ini sama dengan 1 per R kuadrat sin theta. Gampang. Terus ini berarti jadi tambah ya, berarti ini do V FR itu negatif K per R kuadrat gini. Terus ditambah dikurangi. Ini jadi theta dikurang do theta minus K per R kuadrat. Ini V ya, ini V. Nah, tapi lihat di sini. Ini kan parsial terhadap V ya. Terus di sini kan nggak ada V. Berarti hasilnya di sini 0. Terus di sini parsial terhadap theta, di sini nggak ada theta. Berarti hasilnya ini juga 0. Maka kan yang dalam kurung ini itu hasilnya 0. Sehingga kalau misalnya dikalikan keluar itu hasilnya 0. Ya kalau misalnya kita kalikan keluar itu hasilnya 0.
Ini stuck ya? Hmm, oke. Jadi ini di dalam satu per r kuadrat sin theta. Ini hasilnya nol, terus dikurangi nol, ya hasilnya. Berarti kesimpulannya seperti ini, maka F eh, bersifat konservatif. Ya, gitu ya kesimpulannya. Oke, sip. Bentar. Waduh. Hmm. Oke, terus berikutnya apa ya? Ini soalnya saya foto dulu supaya nggak bolak balik. Terus ini bentar ya, pintunya kebuka nih. Ya. Oke, sip. Hmm, oke. Terus berikutnya nomor dua. Nomor dua itu di situ ada gambar nih. Ini saya fokus gambarnya aja. Nah, di sini kan dikasih gambar itu gambar posisi terhadap waktu ya. Terus disuruh mencari gambar kecepatan terhadap kecepatan dan percepatan terhadap waktu juga. Nah, yang pertama itu berarti kecepatan V terhadap T. Nah, tulis dulu. Hmm, ini. Terus itu ada titik ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti coba kita lihat di titik ini titik B, ya. Ini titik B, terus ini titik C, ini titik D, ini titik A. Nah, pertama kita menghitung kecepatan di titik B. Ini P BC itu sama dengan, so ini CB, PCB sama dengan P di titik X di titik C dikurangi X di titik B dibagi TC dikurangi TB. Kan hasilnya hmm, apa ya? 24 ya. 24 dikurangi 4 terus 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3. Berarti itu kan 20 per 5 ya. 20 per 5 itu 4. Terus berikutnya itu, nah ini kan berarti dia konstan ya. Karena gradiennya itu lurus seperti ini. Karena gradiennya itu lurus seperti ini. Maka kecepatannya itu kan konstan di titik dengan besarnya itu 4. Gradien itu jadi jadi sebenarnya kalau misalnya gambar grafik itu kita harus paham ini. Jadi V itu gradien dari posisi, sedangkan A itu gradien dari kecepatan.
Itu. Berarti kita gambar V-nya itu konstan di titik 4. Jadi ini 4 ya. Ini V, ini T. Nah, dia titik 4. Terus itu dari mana ke mana? Berarti dari 3, misalnya 3 di sini, terus sampai 8. Ini nggak pakai skala ya. Jadi apa kotak-kotaknya tuh nggak sama persis. Jadi lurus seperti ini ya. Nah, terus berikutnya kita tinjau di titik A ke B dan titik B ke D. Nah, jadi kan udah tahu bahwa eh, gradien itu kan meringan dari kurva posisi ya. Jadi kalau misalnya dia semakin miring, jadi kayak gini dan kayak gini. Jadi kalau misalnya dia semakin miring, maka gradiennya itu besar sehingga dia itu naik. Nah, ini berarti dia dari nol dulu, kan dia rata ya. Kalau rata itu berarti lurus kayak gini. Itu gradiennya nol. Berarti dari sini itu nol. Itu kan ada titik A ya. Nah, itu ada titik satu. Nah, ini satu. Gradiennya itu masih nol. Terus pas udah satu lewat sampai ke 3 baru dia naik. Berarti dia naiknya itu dari titik satu, bukan dari titik nol. Ini kan titik nol sini. Enggak. Jadi dia naiknya dari titik satu. Naiknya itu ke atas. Tuh. Terus berikutnya dia kan ke sini, ya. Ke sini. Terus ada titik potongan, potongan dikit gitu. Ini terus rata. Berarti yang di antara sini itu gradiennya itu belum nol. Nanti dari sini ke D itu gradiennya sudah nol. Jadi itu ada 9 dan 8. Berarti ini misalnya di sini 9 nih. Terus ini titik 9 sini titik titik D misalnya. Titik di sini. Ini titik. Nah, berarti dia turun, turun seperti ini. Nah, baru dia nol, nolnya di sini. Jadi nolnya itu jangan mulai dari sini ya, karena ini itu masih rata, gitu. Kayak gitu ya, masih datar, kok rata. Terus berikutnya ini fake. Nah, berikutnya itu kecepatan. Percepatan. Nah, percepatan itu kan berarti ini ya sama. Kita nulis dulu. Ini. Nah, ini A ya. Terus ini T. Sama kita tulis titiknya. Ini ada titik A, terus ini ada titik B, ini ada titik C, terus ini ada titik D. Terus ini ada titik 1 ya. Oh, ya, ini ada titik 1 di sini. 3 itu titik A ya. Ya. Ini A, B, C, D. Nggak tahu. Titik satunya enggak. Bukan. Ini B dan C. A-nya di sini. Berarti sini. Ini titik A di sini, ini titik 1. Ini enggak ada. Terus untuk D, terus ini berarti titik 9. Nah, kan kita tahu bahwa eh, gradien ya. Jadi ini itu gradiennya itu kan sama dengan nol. Kemiringannya itu kan sama dengan nol. Ini gradien, gradien itu garis ini kan sama dengan nol. Nah, sehingga eh, kemiringannya sama dengan nol, maka nanti di titik B dan titik C itu garisnya ke bawah. Ini saya warnain dengan merah ya, supaya berbeda. Jadi garisnya lurus gitu, kayak gini. Nah, tuh. Terusnya. Terus ini kan dia naik. Tapi dari nol ke satu itu dia nol. Dia datar, datar gitu. Berarti sini nol juga. Nol, ya 0 sampai 1 ya. Berarti sini nol juga. Terus 9 sampai D itu juga nol.
Terus apa lagi? Hmm, ya, berikutnya dia naik ya. Hmm, datar ya, datar ini. Berarti dia konstan. Nah, kalau misalnya konstan itu kita hitung dulu gradiennya itu berapa. Berarti A ini konstan atau enggak? Oke, berarti seharusnya jangan gini. Tapi dia agak melengkung dikit. Melengkungnya itu berarti dari lantai. Oh, gini berarti. Begini kira-kira. Terus ini juga dia nurun. Kayak gini. Enggak benar-benar lurus gitu. Soalnya di situ nggak lurus ya. Oke, terus ini kan dari nol. Berarti dia naik naik ke kita hitung berarti eh A ke 31 gini sama dengan 3 min 1 per eh 4 min 0 4 min 0 per 3 min 1 ini 4 per 2 itu sama dengan 2 berarti dia 2 itunya 2 2 berarti kira-kira sama. Terus kemungkinan ini juga sama ya eh enggak deh 4 per kalau ini A 98 itu 4 minus 0 per 9 minus 1 jadi ini 4 per 1 ini 98 sama dengan 4 berarti misalnya turun kayak gini kalau gradiennya seperti itu berarti dia naik 0. Oh dia naik berarti kayak gini terus ini dia turun karena negatifnya eh 4 nanti ya tapi itu negatif maka itu ke bawah terus gini ini, ini ada nilainya ini 4 ini 2 oke sip. Terus nah berikutnya ini oke, nomor 3 yang pertama itu disuruh cari koordinat pusat massa jadi koordinat pusat massa itu kan di buku biasa tuh ini cm -nya. Itu sama dengan 1 per m besar dikali dengan sigma itu karena i-nya ada 3 berarti 1 sampai 3 berarti oh, sigma m mi ri ini. Nah ini m besar itu adalah m total ya. Jadi M1 plus M2 plus M3 plusnya 1 plus 2 hasilnya 5 yang besarnya makanya adalah 1/5 terus dikali ini 1 dikali RI-nya R1 ya. Kita uraikan dulu berarti M1 R1 ditambah M2 R2 ditambah saya gitu satu
M3, R3. Ini. Terus berikutnya 1/5. Terus itu M1 itu berarti 1. Terus dikali dengan R1 itu 2, 2I plus 2J. Vektor ya. Terus ditambah 2 kali min I plus 2J. Min I plus 2J. Ditambah 2 kali I plus 3J. Plus 3J. Nah ini tinggal kita uraikan ya. Ini kan 2. 1 kali 2, 2. Terus 2 kali min I berarti min 2. Terus ini 2 kali I, 2. Ini dengan ini coret, Pak. Berarti menjadi sisa 2I. Terus ini 2J, terus 2 kali 2, 4, berarti 6J. Terus dikali ini 2 kali 3, 6, berarti 12. 12. Ya, ya berarti ini 2/5 I ditambah 12/5 kayak gini. Ini RCM. Terus berikutnya apa tuh? Kecepatan pusat massa. RCM. Ini VCM berarti. Itu 1/m². Yang besar ini. Terus dikali sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari MI VI. Sama ya, ini kita uraikan juga. Ini berarti 1/5. Terus ini M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3. Ini. Terus ini 1/5. Terus ini 1 dikali minus 2 I. I ditambah C ditambah 2 kali 3I plus C. 3I plus C ditambah 2 kali 2I min 3J. Ini tinggal dijumlah. Ini 1/5. Ini min 2I terus ini ya. Min 2I terus ditambah 6J berarti 4. Sorry. Min 2I terus dikali 2 kali 3 berarti 6I, berarti 4I terus ditambah 4I berarti 8I. 8I terus itu ini J ya. Ini J 1 kali J, J terus 2 kali J, 2J berarti 3J. Terus ini berapa? 3J terus itu min 6J berarti min 3J. Ya ini tidak perlu ku kali ke dalam, biarin seperti itu. Oke, terus next one. Momentum momentum linier. Hmm, Momentum linier itu oh, sigma ini P. Kalau momentum sudut itu L. Ini sigma I sama dengan 1 sampai 3 MI/VI. Ya, ini hasilnya apa? Hasilnya yang di dalamnya. Ini. Jadi itu kan sama ya. Tuh, jadi saya tidak perlu tulis. Hmm, Apa ya? Berarti ini sama dengan langsung aja ya. 8 8I min 3J. 8I min 3J. Supaya nggak buang-buang waktu. Oke, terus berikutnya D. Oke. Ini
lihat bagian C. Terus berikutnya yang D itu 1 per itu EK ya. Ini kinetik 1/2 sigma MIPI kuadrat. Ini sama dengan 1/2 M1 ya. M1 langsung aja ya. 1 terus VI itu kan apa tadi? Vektor ya. Vektornya itu dikuadratkan. Berarti nanti setiap komponennya itu dikuadratkan. Berarti itu negatif 2 ini I terus kuadrat terus ditambah hitungnya tadi apa? 2J yang 2 ini terus V-nya berarti J kuadrat gini terus ditambah 2 kali 3I kuadrat ditambah J kuadrat terus tambah 2 kali 2I kuadrat ditambah ini penulisannya seharusnya pakai pakai apa namanya pakai vektor ya vektor topi ya cuman supaya nggak lama maaf tidak saya tulis 1/2. Nah ini kan min 2 kuadrat itu kan 4 terus karena I dan I itu kan sejajar berarti dot produknya itu adalah 1 kalau misalnya tadi cross itu hasilnya 0 karena kalau sejajar itu untuk dot itu hasilnya 1 berarti ini 4 ya terus tambah 1 yang nilainya mirip-mirip terus ini 2 apa ya gitu ini 1 di depannya terus ini 2 terus ini 3 ditambah 1 terus 2 kali 2 tambah 9 4 tambah 9 tiga 3 9 sih. Ini 9 terus ini 4 ditambah 9 hasilnya berapa itu 1/2 terus itu 5 tambah 10 kali 2 20 ditambah 2 kali berapa itu 13 6 yaitu 46 51 51/2 satuan I-nya karena energi itu merupakan skalar ya joule itu skalar gitu. Terus apa itu oh udah. Terus berikutnya the next one Eh, ini kayaknya agak sulit ya oke. Ini molor-molor dikit ya maaf bisa 2 soal lagi nomor 4 kita dikasih tahu x-nya sama dengan x0 cos omega t terus y-nya itu sama dengan z sorry nggak ada z ya di sini nggak ada y maksudnya z0 sin omega t terus yang pertama ditanya A itu ditanya tentukan gaya mempengaruhi gerakan vertikal berarti sini ada 2 gaya ya fx dan oh, fz nah pertama kita cari fx dulu gaya itu biasa ya m kali a jadi ini m kali d2x dt kuadrat ini berarti m d dt terus ini d dt kita kerjakan dulu di yang dalam dikali dengan x0 cos omega t 0 cos omega t nah
biasakan kalau misalnya belum paham, itu kerjakan seperti itu menggunakan aturan rantainya. Berarti ini X0 karena bukan suatu variabel, maka dia suatu konstanta, maka ini tulis D cos omega T, D omega T, D omega T, dt. Ini. Nah, ini kan berarti M, terus ini D dt, terus ini X0. Nah, tapi X0 kita bisa keluarkan ke depan supaya simpel. X0 ini terus M, MX0, MX0. Nah, ini D cos omega T, D omega T itu hasilnya negatif sin omega T. Terus D omega T dt itu hasilnya omega. Nah, tapi ini kan belum selesai ya. Terus omeganya kan kita bisa keluarin. Negatif omega kita bisa keluarin. Negatif M omega X0. Terus ini D sin omega T dt. Nah, ini langsung ku turunin pakai aturan rantai sama. Tapi supaya cepat, langsung aja. Berarti ini M. Terus itu ada omeganya juga, omega kuadrat. Terus ini X0. Karena sin diturunkan terhadap omega T itu adalah cos omega T, maka dia nggak ada negatif. Jadi seperti ini aja. Ini apa ini? Ini F, fx. Nah, terus berikutnya adalah fy. Itu berarti M, terus ini d dt, eh ini y ya. Z. Sorry, Z. Dulu kamu lu. Ini Z. Enggak ada X ya. Enggak ada Y. Z. Ini kuadrat, ini kuadrat. Oke. Sama dengan M, terus ini d dt, d dt, terus ini dari Z. Z-nya itu adalah Z0 sin omega T. Z0 sin omega T. Ini langsung lagi, ini pakai chain rule, tapi ini langsung. Jadi ini d dt, terus yang di dalam berarti Z0 kali omega kali cos omega T. Ini. Terus itu jadi hasil akhir adalah M omega kuadrat Z0. Ini ada negatif depan sin omega T. Ini adalah F Z. Oke, sip. Oke, berikutnya A-nya udah terjawab. Terus berikutnya B. B itu apakah gaya tersebut itu merupakan gaya konservatif? Nah, jadi kita punya F itu sama dengan Fx I ditambah Fy J ditambah Fz. Tapi yang ini tuh nilainya adalah nol. Ya nggak ada. Hanya ini aja. Jadi sama dengan ini Fx ya. Fx dan Fz itu ada sesuatu yang sama, yaitu negatif M omega kuadrat. Berarti ini bisa saya tulis M omega kuadrat dikeluarin. Terus sisanya itu adalah X0 ya. X0 cos omega T. X0 cos omega T. Terus eh, ini tambah ya. Karena negatif gitu. Berarti ini Z0. Z0 apa ini? Z0 sin omega. Sin omega T. Nah, ini kan kembali lagi ke awal. Ini. Ini sama kan dengan yang ini. Dengan yang X0 dan Y. Nah, ini berarti kita bisa sederhanakan. Berarti ini sama dengan negatif M omega kuadrat terus ini X plus Z. Oke. Ini F-nya. Oh, ini ada I sama Z. Lupa. I terus ditambah Z ini K. Nah, terus berikutnya itu kita cari divergensi dari ini. Itu sama dengan harus sama dengan. Jadi kita mau buktikan. Nah, sekarang kita cari di bawah aja. Divergensi F nya.
ini sama dengan eh, langsung aja ya. Do fx do y dikurangi, oh di situ ada juga ada yang sorry guys. Terus do vy do z ini i terus dikurang do vz do x dikurangi do vx do z ini i, ini j, terus ditambah do vy do apa nih do x, kok ini v, oh ini f, ini f sorry. Ini karena lihat di buku jadi lihat bentuknya fz ya, terus ini f x, ini ganti-ganti doang. Terus do f x do y ini enggak. Nah kita punya f f y itu sama dengan 0. Nah ini kan sama dengan hmm, fx terhadap y, fx terhadap y, fx terhadap y ini kan sama dengan negatif m oh, omega kuadrat x. Terus ini juga hasilnya adalah negatif m omega kuadrat y. Nah berarti do fx do y itu sama dengan 0. Ini 0 terus dikurangi ini f y kan 0. Ini I tambah dikurangi f y itu kan nggak ada nilainya. Terus fz fz terhadap x juga 0 karena di situ nggak ada x-nya. Terus fx terhadap z itu juga 0. Terus ini c terus ditambah hmm, apa nih fy nya itu 0 terus dikurangi fx terhadap y pun 0. Ini enggak. Maka ini 0 ya. Ya, kesimpulan eh, gaya F bersifat konservatif. Oke, terus yang itu apa? Ada PNG. Tentukan energi potensial. Oke. Ini bakal kerjain satu aja. Karena satunya cara ngerjain itu mirip. Nah, jadi eh, F F itu sama dengan negatif gradien dari V. V itu potensialnya. Nah, kalau misalnya kita uraikan terhadap setiap komponen, maka Fx itu sama dengan negatif do F do X, terus Fy, tapi Fy itu nggak ada. Berarti di sini kita hanya tulis Fz. Fz itu sama dengan negatif do V do Z. Nah, berarti V itu kan sama dengan integral dari negatif Fx d dx. Nah, kenapa di sini V terus ini do? Sebenarnya itu cuman penulisan bagaimana V itu bentuknya. Jadi kalau misalnya V-nya itu lebih dari satu variabel maka ditulisnya do. Tapi karena kalau misalnya di sini setiap komponennya berarti kan Vx juga. Ini Vx juga. Maka ini harus diganti sebagai D. Karena kalau Vx berarti ya apa eh, kemungkinan ya apa di dalamnya itu hanya ada X. Jadi pakai D. Tapi kalau misalnya Vx-nya itu ternyata di dalamnya itu ada Z, maka dipakainya do. Karena ini kan parsial ya. Tapi kalau misalnya dalam integral kita tulis D, itu nggak apa-apa. Berarti sama dengan negatif. Nah, ini Fx ya.
Fx-nya itu ada X. Itu kan negatif omega, negatif 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 ya. Negatif berarti jadi positif. Ini M omega kuadrat X ini dx. Berarti kan sama dengan M ya. M terus omega kuadrat terus integral X dx. Ini kan mudah. Ini adalah 1/2 M omega kuadrat X kuadrat. Gini. Ini bisa aja 0 sampai X ini. 0 sampai X. Jadi tidak ada plus. Jadi integral itu kalau misalnya integralnya tak tentu maka biasakan nulis C plus C di belakang. Tapi kalau misalnya dia integral tentu maka ya, tidak perlu ditulis. Oh, ini karena nggak terlalu panjang ya, berarti VZ-nya saja juga. Ya ini apa ya, analog gitu. M apa ya? M omega kuadrat. Omega kuadrat Z dz. Dan ini kan sama dengan itu ada negatifnya ya. Oh ya itu ada negatifnya. Negatif. Jadi M langsung aja omega kuadrat integral Z dz. Maka ini sama dengan 1/2 M omega kuadrat Z kuadrat. Inilah VZ. Nah, berarti kalau misalnya kita tulis V potensialnya itu kan berarti VXI ditambah VYJ ditambah VZK. Ya, yang punya nilai itu hanya I dan Z aja. VX dan VZ. Maka ini 1/2 M omega kuadrat X kuadrat I terus ditambah 1/2 M omega kuadrat Z kuadrat K. Ini V-nya. Oke, gitu ya. Oke, terus eh apa ini? Last one. Gimana? Menurut itu gimana? Di situ ada batang homogen, terus panjangnya L, terus kerapatannya lambda. Oke. Jadi rho-nya, rho itu kerapat ya, kerapat massa. Itu adalah lambda. Terus, oke kita gambar batangnya dulu. Ini batangnya. Terus ini eh, titik putarnya di sini. Ini. Ini jaraknya itu ada eh, L/4 ya, 1/4 L. Terus panjang dari apa? Panjang dari batangnya itu sebesar L. Nah, berarti kan eh, titik pusat tengah ini titik tengah. Titik tengah. Kan kita R-nya ya. R-nya itu jarak dari sini ke sini. Ini R-nya. Terus ini kan adalah L/2 setengah. Berarti R itu sama dengan L/2 dikurangi dengan 1/4. Itu kan berarti 1/4 ya. Berarti ini L/4. Terus R kuadrat itu sama dengan L kuadrat per 16. Nah, terus itu disuruh cari eh, sumbu sini. Bentar. Soalnya itu tentukan momen Indonesia sebuah batang homogen dengan panjang L dan kerapatan lambda jika diputar dengan sumbu 30 dengan 0 titik. Dan ini eh, dicarinya itu berarti IZ. Ini sebenarnya harus kita gambarkan apa koordinat dulu ya. Kita mau pilihnya itu IZ. Cara dulu ya. Terus ini IZ itu merupakan integral dari 0 sampai L dari R kuadrat dm. Rho sama dengan dm dl. Maka dl itu sama dengan rho dm. Tuh.
Yang kita cari itu bukan DL ya, tapi DM. Oh, sorry. DM-nya. Ini DM sama dengan row DM. Berarti sini kenapa DL? Karena panjangnya itu L. Batasnya itu L. Ini berarti integral 0 sampai L. Terus ini R kuadrat itu adalah L kuadrat. Oke, notasinya jangan seperti ini. Notasinya pakai L besar ini. Supaya nggak rancu. L besar. Ini. Berarti ini L kuadrat berarti L kuadrat per 16. Terus dikali eh ini tetap terus dulu. R kuadrat dulu. Terus ini dikali rho rho DM. Terus ini berarti integral 0 sampai L. Terus ini L kuadrat per 16 dikali lambda dikali DM. Ini adalah DM. Rho DM. Ini di atas berarti DM. Kayak gini. Jadi IZ sama dengan integral dari 0 sampai R kuadrat DM. Terus DM-nya itu kita ubah jadi sama dengan rho DL. Terus rho-nya itu kita substitusi. Hasilnya adalah nilainya adalah lambda. Terus ini DM. DM-nya DM, di DL berarti. DL di sini. Terus ini DL. Oke. Terus lambda per 6 itu kan merupakan sebuah konstanta ya. Berarti kita bisa terus ini L kuadrat. Nah, ini sama dengan lambda per 16. Terus itu mudah ya diintegralkan. Berarti ini 1/3 L pangkat 3. Batas 0 sampai L. Terus itu kita substitusi pun hasilnya pasti ini IZ. Berapa itu? 3 kali 16. 30 plus 18. Berarti 48. Terus ini berapa? L pangkat 3. Kan L kita substitusi pun nanti hasilnya. Nol. Ini hasilnya. Oh, ini lambdanya jangan lupa ditulis ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya simpelnya tuh kayak kita dulu ingat bahwa momennya C itu kan M kali R kuadrat. R-nya seperti ini. Terus M-nya itu adalah DM. Karena kenapa DM? Karena persebaran massanya itu nggak merata gitu. Jadi ada kerapatan, ada rapat massa. Jadi kalau misalnya lupa rumus itu tuh ingat yang tadi. I sama dengan M kali R kuadrat. Terus DM itu kan rho itu kan sama dengan DM D DL. Berarti DM sama dengan rho DL. Terus kita substitusi ke dalam sini. Ini hasilnya. Setelah itu kita masukkan. Terus R kuadrat. Ini hasilnya. Terus kita integralkan. Hasilnya seperti ini. Oke, ini udah lebih ya. Udah lebih 2 menit. Oke, good. Oke, cukup. Ini udah terjawab semuanya ya. Eh, eh, ya, betul. Udah terjawab semuanya. Soal. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Mas. Eh, izin mengingatkan lagi, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, bertanya aja. Misalnya ada yang kurang jelas atau terlalu, ya terlalu cepat sih. Ya. Saya rasa semua udah oke. Hmm. Dik, ya, cukup.
Udah semua. Kayak ada yang mau bertanya nggak? Maaf ya ini agak bising loh. Ini semuanya dari grup itu ya. Iya. Nanti sebentar yang siang Mada sama siapa? Mades nanti sama Rizkan, Mas. Oh, harus kan. Sip. Good. Oke. Kalau nggak ada, tutup aja nggak bang? Nanti misalnya mau tanya, tanya di grup aja nggak bang? Hmm. Baik, Mas. Eh, karena mungkin belum ada yang bertanya, tadi Mas Andri juga sudah memberikan penjelasan materi yang begitu lengkap. Jika nanti masih ada yang ditanyakan, bisa lewat grup juga. Eh, terima kasih kepada Mas Chandra yang telah berkenan. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya, Mas.